Ada suara, Pak? Cek, suara kedengaran jelas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Bagus, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung mulai. Ada Mbak Nurul, bisa opening, silakan. Oke, ya. Terima kasih Pak Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Saya Nurul, admin dari Angel Group Indonesia. Jadi kita bertemu di Zoom malam hari ini, yaitu training langsung dengan Puan Aida Abdul Karim, selaku senior merchant di Quantum Metal dan juga founder dari Angel Group Agency. Jadi kita harapkan Bapak Ibu semuanya memanfaatkan Zoom pada malam hari ini untuk menambah ilmu dan strategi bagaimana untuk mendapatkan omset yang konsisten di Quantum Metal. Nanti kalau Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, boleh langsung saja untuk open mic ataupun open kamera juga sekalian. Nanti boleh ditanyakan saat sesi tanya jawab. Mungkin itu aja dari saya. Selanjutnya mungkin Bu Aida sudah ready. Iya, udah ready. Oke. Selanjutnya pada Bu Aida, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, kita dapat berjumpa untuk bulan ini. Dengar ke suara? Dengar Bu Aida. Alhamdulillah, dengar jelas. Alhamdulillah dengar. Dengar. Okey, admin boleh tak mute-kan yang lain? Sementara sampai kita buka open untuk question. Okey. Alright. So hari ini saya nak buat topik tentang bagaimana kita nak ada pendapatan yang besar dan konsisten dalam quantum metal. InsyaAllah tak lama lagi BPFT udah mau keluar. Tadi baru borak dengan Pak William dalam sehari, within this week kita expect BPFT untuk keluar. Dan harap masa launching di Medan BPFT udah settle dan akan di-announcekan. Kita doa ramai-ramai. Okay. Amin. So, apa yang saya nak share hari ini, macam mana tim kita boleh ada income yang besar dan konsisten. Itu yang penting. Sentiasa bertambah setiap bulan. Okay. So, sebelum tu, saya nak bercerita tentang performance sedikit tahun 2023. Performance tahun 2023. Nampak ke? Sekejap. Share screen dulu, Puan Aida. Silakan. Share screen. Sekejap. Okay. Oke, udah nampak. Alright. Sekejap. So saya nak share sedikit performance 2023. Performance dengan roadmap kita. Okay. So bagi kebanyakan dalam ni ada lebih kurang berapa orang? 107. 107 orang ni. Allahu Akbar. 107 orang ni kita majority consultant kan. So Quantum Metal Indonesia kita udah ada lebih daripada 68 dealer dan 4 orang dealer developer. Okay. So dekat sini kita nak share actually 2023 apa kita punya performance. So ini sedikit roadmap. Roadmap ni apa yang dah jadi apa yang dah jadi kita punya roadmap dan apa yang akan kita buat. So pada macam mana terbentuknya Angel Group, it start 2019. 2019 Angel Group belum ada, tapi 2020 kita start career ni.
dan 2021 tertubuhnya Angel Group Agency. Okay. So 2022 apa yang kita buat, kita strengthen kita punya agensi dengan education, training and strategy. Dan alhamdulillah kita punya training, education and strategy ni berjalan lancar dan bagi impact yang sangat bagus. Dan tahun 2023 kita start dengan blueprint, Angel Group Blueprint. Lepas tu kita buka market Indonesia, Filipina dengan Thailand. Dan ini apa yang berlaku tahun 2019 hingga tahun 2023. Dan insyaAllah tahun 2024 ni kita going to be lebih besar dan insyaAllah lebih kukuh. Okay. Alright. Ini performance. Bagi saya suka tengok figure, angka, nombor. Sebab nombor tak boleh tipu. So, kita nak evaluate, kita nak evaluate, kita nak nilaikan seseorang itu berjaya dalam sales and marketing adalah daripada figure, nombor. Okay. Ini adalah performance kita pada tahun 2021 yang mana GSA kita adalah 51.384 juta RM dalam rupiah kali dengan 3,300. Boleh kira GAE kali 5 4.827 juta dan GAE kali 10 adalah 90.743 juta. Kalau di Indonesia small amount ya, sebab 51 juta baru berapa, tapi ini dalam ringgit Malaysia. Okay. So total sales kita pada tahun 2021 adalah 146.955 juta ringgit Malaysia. Dan selepas financing bernilai 982.958 juta RM. Iaitu nanti Pak Herman bagi tahu dalam bentuk rupiah. Okay. Tahun 2022. 2022 kita come out dengan apa? Belanja hangus. Kan? Apa lagi? 2022 selamatkan belanja hangus. Lepas tu smart saving, smart spending. Apa lagi? Diversification of portfolio. Dan kita nampak kita punya GSA increase sangat tinggi. Jadi 496.65 juta. GAE kali 12. After financing 62.35 million. Dan GAE kali 10. Jadi 284 juta. After financing 2.84 billion. So sales kita tanpa financing adalah 793.134 juta ringgit Malaysia. Dan selepas financing adalah 3.399 bilion ringgit Malaysia. Kalau di rupiahnya udah jadi trilion. Okay. So ini performance this year, last year 2023. Yang mana GSA kita adalah 850.168 juta. Dan figure ni, sales ni bukan sampai bulan 12 ya. Ini sampai bulan 10 punya sales. Okay. So, tak masuk lagi bulan 11 dan bulan 12. Tak masuk lagi. Ini sampai bulan 12, pertengahan bulan 12. Belum sampai hujung bulan 12 punya sale. Iaitu 13 hari bulan 12 punya sale. GSA kita 850.168 juta. Kali 5, 59 juta. Dan kali 10, 522 juta. Dan actually, duit yang kita terima, uang yang kita accept daripada sales, genuine sale before financing adalah 1,432 juta, bukan juta, bilion ringgit Malaysia. Selepas financing adalah 6.37 bilion ringgit Malaysia. Maksudnya kita punya target tahun 2023 adalah 6 bilion dan alhamdulillah kita dah exceeding dah lebih daripada apa yang kita targetkan. So tahniah kepada semua. Tahun 2023 adalah tahun yang sangat memberangsangkan dan we achieve kita punya target. Okay? So ini kita punya GRA
kali 10 sales 2023. Yang mana total sales yang terjual untuk GA kali 20 adalah kali 10 adalah 340,383 unit. Sehari puratannya adalah 1,418 unit. Dan average sales sehari adalah 2.2 juta RM. Dan sales terbanyak kita pada satu hari adalah 19,774 unit bernilai 30.65 juta. Selepas financing 306.4 juta. So ini kita punya performance dalam masa 2023. So ini pencapaian kita overall for 2021 until 2023, yang mana sales kita 2021 983 juta, 22 3.39 bilion dan 2023 6.37 bilion. So increase, kenaikan sebanyak 548% dalam masa 3 tahun. Bagi saya, alhamdulillah, satu pencapaian yang sangat-sangat memberangsangkan kepada kita semua. Okay, so insyaAllah 2024 kita going to be better than 2023. So ini 2024. Apa yang kita target sales adalah jumlahnya 12 bilion ringgit Malaysia. So kalau kalikan rupiah berapa Pak Herman ya? Cuba dapatkan figure. Kali 3.300 ya. Mm-mm. Bentar, ini kalkulator full nih. Start. 12 billion. Ya. Kali 3.300. 39 triliun. 600 juta. Itu target sales kita tahun 2024. Macam gak logik to get this one. Tapi saya sangat percaya kita boleh achieve. Sebab apa? Tengok. Dari Malaysia, kita punya expectation Malaysia akan contribute 78 bilion, 7.8 bilion ringgit Malaysia, iaitu 60%, 65% target kita 12 bilion ni datang daripada Malaysia. Sebab Malaysia sudah ada strong client yang very high demand yang tinggi ya. Indonesia kita target sales is about 3.6 billion, yang mana 30% daripada 12 bilion ni. Dan kita target Singapore 120 juta, Thailand 240 juta dan Filipina 240 juta. Ini. So, tim-tim semua yang di Indonesia kena buat setting target. Berapa banyak you all nak contribute dalam 3,6 bilion ni, ringgit Malaysia ni. From your team, berapa contribution yang you nak bagi sales untuk Indonesia. Okay. So, 18 hari bulan saya akan berada di Medan sehingga 22 hari bulan. Dan siapa tim-tim yang nak datang untuk sitting down, untuk bincang, boleh datang jumpa saya di Medan. Okay. So kita boleh setting strategi, setting target plan, and then macam mana nak execute plan tu. Okay. Alright. Ini yang kita expect untuk future roadmap kita. Okay. So future roadmap kita, this future roadmap kita nak dalam masa 10 tahun. Target kita within 10 years, this is what we are going to achieve. Okay. So, kita nak ada 120,000 orang konsultan under Angel Group, 6 juta members yang kita nak, dan daripada Indonesia kita expect 3 juta members dalam masa 5 ke 10 tahun ni. Dan kita nak buka market Thailand and Philippines. Lepas tu, quantum metal jewelleries. Lepas tu, our target sales for 2024 adalah 12 bilion. Dan kita nak lahirkan 1,000 millionaires under Angel. Dan kita nak pastikan konsultan kita ada 5 angka 5 figure income
dalam RM. Okey, kalau dalam rupiah jadi 6. Jadi 7 angka, 8 angka sebulan. This is our future roadmap. Okay. So, next 5 years, aim kita 1,000 orang jutawan. InsyaAllah, macam mana nak create 1,000 orang jutawan ni, kita dah ada cara, kita dah ada program yang boleh hasilkan 1,000 orang jutawan. Dan kita nak ada 1 juta family, keluarga yang ada 1 kilo emas. Kita juga sudah ada cara macam mana 1 juta family boleh ada 1 kilo emas. Dan kita nak 1 juta konsultan mempunyai 5 angka. Kalau di Indonesia 8 angka lah ya. Income setiap bulan. Dan juga kita sudah ada cara bagaimana untuk achieve apa yang kita expect within 5 tahun ini. Okay. Alright. So, next 10 years, kita target 25 juta members in 10 years time. InsyaAllah, we believe, kita percaya benda ini boleh di-achieve sebab Quantum Metal akan lancarkan program-program yang boleh increase kita punya members. Okay. Right. So, this year kita bawa 1 rumah, 1 kilo emas. Dan kita mau educate setiap rumah di Malaysia, di Indonesia, di Filipina, di Thailand dan all over the world untuk ada 1 kilo emas. Alright. So, itu adalah how to option. Itu adalah kita punya performance 2023 dan 2024 punya projection. So hari ini saya nak share dua cara, iaitu macam mana nak jadi millionaires and then macam mana nak ada income yang besar, 5 figure income dan consistent. Please mute admin, all mute semua. Admin, mute semua dulu. Nanti bila udah Okay. Alright. So, macam mana kita nak ada income? Sebelum tu saya cerita sikit. Siapa yang belum pernah dengar Angel Blueprint, ini dia Angel Blueprint. Iaitu satu blueprint kita bagaimana nak memperbagaikan portfolio. Yang kedua, ini semua kita dah jalankan maksudnya dah implement dekat market, dah successful. Okay. Yang kedua, bagaimana nak selamatkan belanja hangus. Yang ketiga, kita boleh create asset daripada belanja cicil. Yang keempat, smart saving, smart spending. Yang kelima, bagaimana mencipta dana. Lepas tu, penetapan matlamat, Formula 300, and one more, kita create PDC, Premium Dealers Consultant. So Premium Dealer Consultant proven that sangat-sangat berjaya dan kita bantu kita punya consultant punya income and consistent dan kita bantu klien kita untuk maximum profit. Okay. So this is kita punya blueprint. Siapa yang belum pernah tengok, so that is our blueprint. Okay. Okay. Sekejap ya. Okay. Alright. Saya boleh nampak Ya, Okay. nampak. Okay. So hari ini first saya nak bercerita tentang bagaimana klien and consultant. Untuk klien dapat profit
Lepas tu boleh jadi jutawan. Dan konsultan konsisten, income, and plus be millionaire. Okay. So program yang kita bawa adalah premium dealers consultant. Okay. So siapa pernah dengar program ni, kita lancarkan about 4 bulan lepas di Angel Group. Yang mana dia start dengan RM 50,000. Dan 50,000 ni kita buat projection dan kita guide untuk achieve RM 1 juta. Berapa lama? Tak ada masa yang kita tetapkan, tapi kita expected dalam 22 hingga 26 cycle. Putaran. Ini. Dan alhamdulillah permintaan untuk this project sangat-sangat besar, dan bila kita punya trader bagi guidance untuk beli dan jual, kita punya participant berjaya untuk untung, and at the same time kita punya consultant berjaya untuk dapat income. Tapi pada tahun 2024 actually kita nak start with siapa yang ada 30,000 RM pun dah boleh start, cuma dia akan lebih banyak putarannya. So dia lebih kepada 30 hingga 34 putaran. So target kita untuk this program, kita nak ada 5,000 participant. Sekarang baru ada lebih kurang 545 orang. Tapi 545 orang pun gaji konsultan kita bila kita buat announcement untuk beli pada harga yang rendah ni, paling tinggi gaji konsultan kita 286,000 satu hari. Sebab dia ramai yang ambil program PDC. So sekarang di Malaysia semua majority our merchant fight untuk PDC. So saya harap tim Indonesia pun start berfikir untuk educate consultant atau client to be dealer. Ini nak join program ni cuma kena boleh minimum dealer. Kalau tak dealer enggak bisa join. So dealer-dealer semua, this one of the ways yang kita boleh jadi millionaire daripada kita punya investment. Okay, alright. Ini untuk PDC. Siapa yang belum ada capital untuk join, masih ada lagi cara untuk anda konsisten and dapat income 5 angka. Maksud 5 angka kalau di Malaysia minimum 10,000 RM. Kalau kali 3,300, maksudnya berapa? 330. 33 juta. 8 digit. Ini ya? 33 juta rupiah. Okey, betul minimum of 33 juta. So apa formula yang kita nak bawa? Ini saya harap all consultant kena start buat, sebab kita dah buat about 4 months ago, 4 bulan lepas, saya fokus kepada direct 100 orang saya. Direct team saya yang mana saya introduce, saya suruh buat program formula 300. Dan alhamdulillah
they achieve income 5 angka konsisten. Kita nak konsisten tu. Maksudnya setiap bulan income kita makin naik bukan makin turun, dan makin naik tu income makin lama 5 angka 10,000, 33,000, 35,000, 44 juta, dia makin lama makin naik income-nya. So macam mana formula 300 ni? Syarat dia kita kena tahu satu. Dalam quantum metal sebenarnya yang bagi sales dan income datang dari mana? Datang daripada clients. Kalau kita tak ada klien, maksudnya kita tak ada pembelian daripada orang. Okay? So klien ni klien maksudnya dia bukan introducer. Bukan introducer. Nasabah. Okay, klien is nasabah. Okay. So syarat dia quantum metal buat duit dari pembelian nasabah. Beli emas. Okay. Tapi apa yang kita buat sekarang, kita lebih kepada network. Networking. Dan kita kena we have to admit apa? Alamak. Kita kena mengaku bahawa networker kebanyakannya enggak ada banyak cash. So apa yang mereka buat, they have cari orang kan? Cari orang. Tapi yang dia cari juga networker. So katalah networker ni beli satu unit. Bila harga turun, dia tak ada budget. Tak ada modalnya untuk beli balik. So sebab tu kebanyakan kita yang buat network, income-nya enggak gede. Income-nya gitu makin lama makin kecil. Okay? Tapi siapa yang ada klien, income-nya makin lama makin besar. Okay. Dan kita kena tahu, only 10% daripada dunia, population, penduduk, network. 90% adalah klien. Tapi kita salah strategi. Kita ambil yang 10%, tapi kita tak buat yang 90%. Padahal ini market paling besar. Kita tersalah pilih market. Kita ambil yang 10%. Sebab tu income kita enggak gedek-gedek. Makin lama makin kecil. Okay? So, apa strategi kita bila kita dah nampak 90% adalah klien, only 10% is network. Kita tukar strategi kita. Okay? So, strategi kita untuk income, my strategy is to get 50,000 per month. Rupiahnya berapa? Tolong kira. 50,000. 165 juta. 165 juta. 165 juta. Kalau di Indonesia gaji 165 juta, okey ke tak? Okay lah. Okey. Sangat besar. Kalau enggak okey, kita naikkan sikit lagi. Mau naik lagi. InsyaAllah. Tapi mau naik, kena achieve ni dulu. Kalau ini pun kita tak boleh achieve, macam mana kita mau naik lagi? Betul? Siap. Alright. So, formula dia, saya nak nasabah. Ini. So, cara dia, ini A. So, apa yang perlu A buat? A kena cari direct. Direct ya? Nasabah. Direct nasabah sebanyak berapa banyak? 300 orang. Susah ke senang? Senang. Susah Senang. senang. Alhamdulillah. Okay. Kalau Senang. nasabah harusnya senang ya. Senang Senang. lah. Okay. Alhamdulillah senang. Lega saya dengar. Okay. So, kalau 300 orang senang, maksudnya 3 bulan boleh achieve tak?
Tadi kata Bisa. senang maksudnya bisa ya, Alhamdulillah. Okay. So apa yang kita nak ajar nasabah kita ni? Daripada 300 ni, 300 orang saya nak dia buat penetapan matlamat, iaitu goal setting. Okay. Maksudnya 300 orang ni kena buat penetapan matlamat, itu goal setting. Siapa yang belum tahu penetapan matlamat? Goal setting, cara. Nanti boleh tanya ya. Okay. So berapa banyak kalau di Malaysia kita RM5,000 sebab majoriti di Malaysia income-nya RM5,000. So dekat sini udah ada sales sebanyak RM1,500 Malaysia. Kalau di rupiah berapa Pak? 5,000. 16.500.000. 16.500. 1 miliar lebih. RM1.500.000 kali 3.300 ya 4 berapa ya? Tak, 5,000 berapa? 5,000. Oh 5.000 kali 3.300 15 juta. 1,6 miliar. 15 juta. 15.500.000. Ya. Okey. Ini. So di Indonesia 16,500,000 normal tak? Majority income ke? Indonesia mungkin rata-rata 5 juta lah. 10 lah. Miskin. Okey. Nanti untuk Indonesia saya akan mulkan, tapi saya tunjuk cara dulu ya, bagaimana ya. Okey. So, kalau 300 orang klien kita, nasabah kita yang setiap bulan gaji dia buat dulu GCA dan sales kita udah ada 1,500,000. So kalau sebagai dealer kita udah ada kali 2% kan? Kali dengan 0.93. So lebih kurang RM18,600 Malaysia. Kalau rupiahnya berapa? 100 jutaan. Figurnya berapa? 61.330.000. 61 juta. 18 sekejap ya. 61. 0.02 times 1,500,000 kali dengan 380. Oh silap. 27,900 RM. Kalau rupiahnya kali dengan 3,300, 92 juta. Iya, Rupiah. 100 juta. Ini gaji kita untuk GCA sahaja. Maksudnya, sebab tu saya kata cari nasabah, dan nasabah tu kita betul-betul edukasi betapa pentingnya penetapan matlamat. Okay. So, udah ada gaji kita 92 juta per bulan. Yang kedua, ini nombor 1 kena buat. Yang kedua, apa kita kena buat? Daripada 300 ni tadi, ini 300 ni, 300 dia udah buat GCA kan? Sekarang kita pilih daripada 300 tu yang untuk buat GA. Berapa orang? Saya nak 150 orang. Kita udah kenal nasabah kita. Kita dah tahu dia punya capacity. So maksudnya sekarang kita dah tahu kita kena cari ni. Target market kita ini. Nanti tim Indonesia saya akan duduk bersama Pak Herman, Pak Bambang, Pak Reza, Pak Daniel untuk sit down, untuk kirakan untuk tim Indonesia berapa figure mereka kena cari nasabah. Okay. So 150 orang ni dia perlu ada kriteria 6 unit GAA modal. Lebih kurang berapa Pak Herman? Rupiahnya? 6 unit 30 juta lebih lah. 30 juta.
dia ada this capital. Bila dia ada this capital, kita buat macam mana? 6 units kita mau putarkan 6 kali setahun. Maksudnya, klien akan ada 36 units. Modalnya sekali 6 unit saja. Tapi putaran kita 6 kali setahun. Jadi dalam masa setahun, klien udah jual beli bernilai 36 units. Kita ada berapa klien kita nak tadi? 150 klien. 36 times 150, 5,400 unit GRA kita dah jual pada tahun tu. Kalau konsultan gajinya berapa? 17.5 USD. So, 94,500 USD. Kalau kita proratekan bahagi dengan 12 bulan, so kita udah ada gaji 7,875 USD. Kalau rupiah kali berapa? 16,000. 15.500. 15,500. So, kali 15,500, 100 juta juga itu. 105 juta. 122 juta. Ini average gaji kita per month. Tadi campur berapa? 92. 22 juta. Campur dengan 92 juta. Berapa? 212. 14 juta Alhamdulillah. rupiah. So, kalau anda ikut formula ini, insya-Allah mungkin ambil masa 3 bulan, 6 bulan kan? Tak apa. 8 bulan is okay. Tapi at the end-nya ini kita punya average gaji. Tapi saya tak kata semua akan ikut kita, betul? Kita ambil 80% sahaja yang follow kita. So kalau kali 80%, 171 171 juta. Siapa 250,000. rasa okey, besar tak kalau 171 juta income month sebulan di Indonesia? besar, Puan. Alhamdulillah. So Pak, di Malaysia udah ramai achieve this figure yang follow this formula. So saya mahu tim Indonesia juga follow sebab kita nak ikut yang sukses. Kita enggak mau cuba, tak boleh sukses, kita kena cari jalan lain. Tapi ini udah sukses. And kalau kita buat figure enggak bisa tipu. So ini yang kita nak klien achieve. So sekarang sebagai dealer udah ada income-nya 171,000 juta. Tapi apa next apa? Dah achieve ni, dah ada income banyak ni, apa patut kita buat? Tadi kita udah ada direct kita 300 orang. Dan kita dah kenal semua klien kita sebab ini aja nasabah yang kita jaga betul-betul. Dan nasabah juga udah untung, udah buat GCA, buat GRA. So of course, dia punya trust, kepercayaan dia kepada kita sangat tinggi. So apa yang kita buat? Selepas ada income yang stabil, konsisten, kita mau kembangkan network pula. Baru kita cakap on network. So bagaimana? Daripada 30 orang ni, kita ambil 10% sahaja. Kita pilih. Contoh syarat utama yang kita nak cari daripada 300 orang ni, dia punya karakternya satu, dia kena nak cari income. Nak create career. Yang kedua, rajin datang kelas. Yang ketiga apa? Ada masa.
So kriteria ni kita yang tentukan sebab dia nak jadi business partner kita, we choose. So kita choose 10% maksudnya 30 orang. So 30 orang ni kita develop, follow apa yang kita buat, iaitu cari direct 300 nasabah. Tapi syarat dia kena dealer. Tapi dah ada 300 nasabah, insyaAllah dia dah boleh achieve dealer. Okay, tengok kita ada 300 orang direct. So daripada 300, 30 orang cari 300, betul? So dekat sini kita ada 9,000. 9,000 campur 300, kita udah ada 9,300 nasabah. Berapa income kita? 300 pun kita udah gaji 171 juta. Kalau ada 9,300 nasabah. Okay. Bila ada 30 dealer, lepas tu 5 orang, kita develop jadi dealer developer. So anda udah naik jadi merchant. So imagine dengan 300 orang nasabah, develop 30 orang, 30 orang jadi dealer and dealer developer, anda udah layak jadi merchant. Dan imagine masa merchant ni, how much is your income? So, setiap orang follow, ikut sahaja strategi ni, insya-Allah semua nasabah kita boleh achieve income 5 angka and above. Dan yang paling penting, konsisten. Kita nak konsisten. So, saya harap anda satu income 5 angka plus konsisten. Kedua, anda target to be millionaire. So, ini formula yang kita nak tahun 2024 follow dan insya-Allah Indonesia is going to be sangat besar. Saya percaya tu. Sebab tu saya berani nak invest di Indonesia. Okay? InsyaAllah. Nanti siapa yang kurang faham, siapa yang jumpa saya, leader-leader yang datang ke Medan, boleh jumpa saya pada 18, 19 dan 20. Untuk meeting, untuk tahu strategi, macam mana nak apa orang kata, setting target, and then how to start, bagaimana mau bermula, dan bagaimana untuk present. InsyaAllah kita boleh sitting down dan explain lebih detail. Okay? So, topik macam mana income, kita dah share dah. Tapi dalam quantum metal ni, untuk buat ni semua, kita kena walk the talk. Itu paling penting. Walk the talk maksudnya kita buat dulu baru orang lain buat. Kita GCA dulu baru orang lain GCA. Kita beli GAA dulu baru boleh suruh orang lain beli. Sebab dekat sini kita bukan salesperson. Kita bukan salesperson apa? Jurujual. Kita bukan jurujual. Kita adalah consultant yang kita advise orang untuk financial, macam mana create asset, macam mana manage asset. Kalau kita sendiri tak boleh create asset, tak boleh manage asset kita sendiri, bagaimana mau suruh orang lain create asset atau manage asset? Sebab tu walk the talk very important. Dan yang kedua, dah walk the talk, kena istiqomah. Persistent and consistent. InsyaAllah, we can achieve whatever we want to achieve dalam quantum metal. Okay.
Right? Okay. Berkenaan dengan income, settle. Dan saya nak cerita sikit, tadi Angel Group. Saya nak cerita sikit tentang hala 7 quantum metal. Kita nak share sikit. So mungkin ramai yang belum tahu lagi hala 7 quantum metal nak ke mana. Okay. So saya cerita sikit. Ini quantum metal sebelum. Ini quantum metal sekarang. Dan satu lagi quantum metal akan datang. So, quantum metal sebelum, apa yang quantum metal buat, dia dapatkan pembiayaan daripada bullion. Bullion bank. So, bila dia dapatkan pembiayaan daripada bullion bank, ada benda yang dia kena tanggung. Contoh, satu, dia kena bayar management fee dari 2.5% hingga 5.8%. Sekarang sudah cecah 5.8%. Tapi kita sebagai klien cuma bayar 3.5% setahun. Maksudnya quantum metal bayar lebih. Jadi quantum metal kena tanggung this one sebab dia tak naikkan kita punya management fee. Yang kedua, apa yang QM kena tanggung? Kedua, spread. Maksudnya, bullion ambil untung daripada penjualan emas, daripada harga London Metal Exchange sebanyak 8%. Yang ketiga, bila harga emas turun, QM kena top up. Tapi kita as a client tak perlu top up. Tahu? So, ini kos-kos yang quantum metal kena tanggung dengan menggunakan bullion bank yang ada sekarang. Okay. Dan pada Oktober 2023, quantum metal dah tak nak guna yang ni dah. Tak mau dah. Tak nak guna dah. So, apa quantum metal buat? Quantum metal dari tahun 2021, quantum metal dah ada bullion quantum metal bullion. Iaitu di Melbourne, Australia. 2021, quantum metal dah start cerita tentang quantum metal bullion. Tapi dia implement, maksudnya jadi everything semua settle pada tahun 2023. So start Oktober 2023, quantum metal dah pakai dia punya bullion bank sendiri. So QM bullion sendiri. Dah tak nak ni, tak nak dah. Okay. So apa kelebihan dia? Dia tak perlu bayar management fee. Okay. Lepas tu spread 8% dia tak perlu. Maksudnya dia dapat harga discount 8%. Dah untung pada QM. Yang ketiga, tak perlu top up. Yang keempat, QM akan ada asset gold. Sekarang QM tak ada asset gold. Sebab apa? Semuanya klien punya. Bila klien suruh jual, QM terpaksa jual. QM tak ada dana nak beli. Sebab tu QM pakai facility. Dengan cerita, Indonesia juga akan buat bullion sendiri kan? Bullion bank sendiri. Saya ada baca. So, quantum metal udah ada bullion bank sendiri dengan paid up capital dia adalah 30 juta Aussie.
Ini udah on. Nanti saya tunjuk. Tapi don't snap. Saya tunjuk sikit yang betul quantum metal udah buka quantum metal boolean. Okay. Right? Ini. So kita nak tengok QM future akan datang pula. Imagine bila QM pakai quantum metal boolean sendiri, apa kelebihan dia? Kita dah tengok kan? Management kurang, spread tak ada, top up tak perlu, QM akan ada asset. Jadi, QM the only in the world gold industry with complete ecosystem. Iaitu, dia ada upstream, dia ada downstream. Apa ni upstream, downstream ni? Upstream ni maksudnya produk dan klien. Maksudnya QM jual pada downstream. Downstream kita siapa? Bank, retail kita, retail market, QMJ, QM, pharmacy, and QM mobile. Upstream dia apa? Upstream dia bullion bank. Apa lagi? Mining company. Mining. Basra. Lepas tu apa lagi ada? Vantage. E-waste. And then kita ada apa lagi? Kita ada refinery. This is upstream quantum metal. Ini downstream. Maksudnya dapat daripada sini jual dekat bawah. Kita punya downstream sangat powerful. Okay. So apa benefitnya? Bila QM future ni, apa yang bagusnya? Satu, QM akan jadi kukuh. Jadi kuat. So kalau kita berada dalam kapal yang kukuh, kuat dan besar, so kita akan berlayar lebih jauh. So ini yang kita nak. Sebagai konsultan, kita jadikan ini untuk career jangka panjang, dan sebagai klien, kita jadikan platform ni untuk kita making profit. So dekat sini kalau kita tengok QM future ni, kira kita dah tak goyang dah. Apa orang nak cakap atau apa sahaja, kita dah tak goyang sebab QM dah complete ekosistem dia. Cuma ini QM dulu, QM sekarang, QM future. So apa yang kita, so dari sini nak pergi ke sini, dari sini nak pergi ke sini, dia panggil transition time. Masa perubahan. So of course dalam masa perubahan ni tak lama pun, mungkin sampai bulan Mac, kita kena banyak sabar dan kita kena support quantum metal sebab berjaya quantum metal transit perubahan ni, insya-Allah kita mungkin benefit, management fee kurang, reduce, spread kurang. Lepas tu apa lagi? Produk tambah maybe 20 kali. Okay. And insya-Allah kita akan lebih cepat untung dan kita akan untung berkali-kali ganda bila management fee mungkin datuk mungkin kurangkan, spread pun mungkin kurangkan, dan produk pun semakin bertambah. Cuma masa perubahan ni, masa perubahan of course perlukan pengorbanan. So insya-Allah kita korbankan sedikit
sementara tunggu masa transition time, insya-Allah dia akan benefit kita untuk jangka masa yang sangat panjang. So saya rasa itu saja explanation saya tentang quantum metal nak ke mana, hala tuju quantum metal. This is hala tuju quantum metal. Dia nak ada complete ecosystem dan dia nak tak perlu gunakan dana daripada bullion bank lain, tapi quantum metal ada dia punya own bullion bank. Okay. Kejap. Saya share. Tolong no snap Alamak. Transfer vintage. Oh, okay. Allah. Okay. Ini daripada ASIC. ASIC ni Australian Security and Investment Commission. So siapa yang nak buka sendiri boleh. Extract daripada ASIC kena bayar sikit lah ya. Dia macam kalau di Malaysia SSM. Kalau di Indonesia yang syarikat government company, government yang buat PT MPWP. Tu. So kalau kita tengok sini Quantum Metal Bullion Limited, berapa dia punya paid up capital, office dia dekat mana? Dekat Melbourne. Lepas tu okay, paid up capital dia berapa banyak? 30 million Aussie dollar. Dan ini adalah figure. Siapa dia punya shareholder? Datuk Lim Konsul, Quantum Metal Exchange, pemegang shareholder kepada Quantum Metal Bullion. Alright, sudah. Okay. So, itu sahaja. Sekejap ya. Itu explanation saya pada malam ni. Hala tuju quantum metal. Yang kedua, bagaimana kita nak be a millionaire. Dan yang ketiga, kita nak ada consistent income 5 angka. Dan target to be a merchant dalam period of time. So, saya serahkan semula kepada Pak Hirman atau kepada kita punya MC. Ya, silakan Mbak Nurul. Terima kasih untuk Bu Aida atas penjelasan strateginya. Mungkin selanjutnya kepada Bapak Ibu yang ada yang kurang jelas ataupun ada yang ingin ditanyakan, silakan open mic untuk pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Asrul. Iya, kalau nggak ada yang mau mengambil kesempatan pertama ini, mungkin saya coba untuk mengambil kesempatan ini. Terima kasih banyak Puan Aida atas pemaparan strateginya yang luar biasa tadi. Sekali lagi kita di-remind lagi, ternyata kita bisa punya penghasilan ratusan juta per bulan hanya dengan menjalankan quantum metal. Nah, mungkin yang pertanyaan saya mungkin ada dua aja, Puan Aida. Yang nomor satu tadi terkait dengan produk GAE20. Itu pastinya diluncurkan di Indonesia kapan tuh, Puan Aida? Kemudian yang nomor dua, barangkali untuk membantu pencapaian target di Indonesia, di mana rencananya sales tahun 2024 lumayan besar, 3,6 miliar ringgit atau kurang lebih 11,8 triliun. Kira-kira ada nggak program insentif atau semacam kontes bagi para member yang mencapai omset tertentu? Mungkin ada special rewards barangkali, Puan Aida, biar kita lebih semangat lagi untuk ngejar target dari Angel Group. Itu aja, terima kasih. Oke. Berkenaan dengan target sales and contest, that one kita akan keluarkan pada bulan Februari. Selepas kita meeting with all the consultant,
baru kita come up with proposal. Okay Pak berkenaan produk kali 20, kita memang tunggu Quantum Metal untuk buat announcement bila that produk akan keluar. Harap dapat jawab Pak Terima kasih Puan Aida. Jadi rencana untuk bulan Maret atau April untuk peluncuran GAE 20 itu belum fix ya? Belum. Kena Belum tunggu ya? announcement. Oke, baik Puan. Terima kasih infonya. Ya. Baik, silakan selanjutnya Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan untuk langsung open mic saja. Silakan Bapak Ibu. Tanya Tuan. Coba. Oke. Ya, silakan open mic ya. Kalau belum ada yang bertanya, mungkin saya ambil kesempatan lagi, boleh? Oke, silakan Pak Asrul. Oke, Puan Aida, untuk mencari 300 klien, mungkin bisa mudah, bisa gampang barangkali ya, atau bisa sulit. Kalau Puan bisa sharing ke kita, kira-kira bagaimana strategi yang paling bagus atau paling efektif untuk mencari klien sejumlah 300 orang tersebut? Apakah ada strategi khusus barangkali yang bisa di-sharing dengan kami, Puan Aida? Terima kasih. Okey. Strategi tu enggak bisa bercakap dalam Zoom ni sebab dia lebih kepada praktis Jadi saya akan duduk dengan Pak Herman, Pak Bambang, Pak Reza dengan Pak Daniel pada Medan dan insya-Allah kami come out dengan bagaimana cara untuk dapat 300 klien ni. Saya akan share kat situ dan akan buat dalam bentuk PDF so that kita boleh edukasi tim ikut strategi dan cara macam mana. So insyaAllah habis dia launching Medan, we hope that the PDF dan classes kita akan bantu tim, akan bantu konsultan bagaimana mau cari nasabah ni, apa teknik-teknik dia dan macam mana nak closing nasabah, insyaAllah. Pak Asrul ikut ke Medan kah? Insya Allah barangkali belum, Pak Herman, Oh, karena siap. ada keperluan di Jakarta, Pak. Maybe next time, Pak. Mungkin saya minta sharing informasi dari Pak Herman aja nanti untuk Ya. oleh-olehnya, Pak. Siap. Terima kasih, Pak. Yuk. Izin mau tanya nih Puan Aida. Iya Bu. Jadi sehubungan dengan usul Pak Asrul tadi itu, saya berpikirnya gini, andaikan kami ada calon nasabah itu yang kami presentasikan secara kolektif. Mungkin itu sebuah yayasan atau sebuah perusahaan, dapatkah Quantum Metal itu mensupport? Jadi kantor-kantor pusat ya khususnya di Jakarta, karena saya di Jakarta, bisakah dikondisikan kantor pusat itu ikut membantu? Nanti misalkan disyaratkan oleh kantor pusat, oke, kita akan membantu dengan minimal sekian orang yang hadir, atau kita sudah tahu misalkan kita mau follow up suatu yayasan atau perusahaan yang omsetnya setiap bulan minimal sekian. Seperti itu kira-kira bisa nggak dikondisikan begitu, Puan? Begini Bu. So apa yang kita advise, Angel Group udah ada tempat dan udah ada team. So kita juga udah ada leader-leader kita. So the best way adalah setting time
Janganlah hari ni nak, besok buat ya. Mungkin boleh setting time dan kita boleh hantar kita punya speaker atau kita punya presenter untuk bantu ibu. Itu lebih better daripada kita harap management untuk bantu kita. Mereka boleh bantu sikit-sikit, tapi untuk betul-betul kita closing, untuk kita approach, better our consultant atau dealer atau kita punya superior atas. Itu pendapat saya. Yang kedua, Bu, kalau kita nak cari 300 klien, saya lebih advise kita pergi individu atau small company. Pergi kepada organisation yang besar ni, dia ambil masa yang lama untuk mereka buat decision. So, lebih mudah kita jumpa personal, targeted personal atau small companies, syarikat yang kecil, perusahaan yang lebih kecil. Lebih mudah untuk kita closing. Ya, paham, Pak. Oke, ya, I see. Oke, thank you, Puan Aida. Thank you, Bu. Tanya Mbak Puan. Waalaikumsalam. Baik, silakan Pak Sandi dahulu untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ide dan konsep quantum metal ini bagus kalau saya lihat ya. Cuman ini Mbak Puan, Miss Puan, masyarakat Malaysia dengan Indonesia itu beda. Kenapa bedanya ya? Pertama, orang Indonesia itu kalau sudah berbicara emas, ke emasnya suka, tapi trauma masa lalunya itu masih melekat. Ya, dulu pernah ada yang namanya pomas, ya pohon emas itu korbannya banyak, Pak Puan. Ya, itu trauma masyarakat, sehingga untuk mencapai 300 itu ya tidak perlu banyak rintangan gitu kan, karena terus lagi program-program scam mungkin yang berasal dari bule dan lain sebagainya itu semakin trauma masyarakat untuk beli yang berbau digital itu, termasuk saya beberapa tahun yang lalu, tahun kemarin itu ratusan juta habis kena scam, Mbak Puan. Nah, itu perlu saya jawab, Pak, ya? Kenapa? Oke, saya jawab ya. Permasalahan di sana. Terus yang kedua, kira-kira ya metode apa? Karena masyarakat Indonesia itu masih lebih percaya membeli emas langsung daripada emas digital. Yang pertama karena yang punya banyak duit itu ibu-ibu sama bapak-bapaknya, yang anak mudanya kan masih belum. Sehingga untuk menjual emas itu lewat digital itu masih perlu penjelasan berkali-kali dibandingkan dengan yang langsung barangnya ada. Yang saya ingin minta penguatan, Mbak Puan, kira-kira kita dengan punya metode QM itu bisa mendapatkan penghasilan walaupun tidak sebanyak yang Mbak Puan paparkan tadi, minimal bisa menyaingi mereka yang punya toko besar lah. Karena toko besar itu kan modalnya juga miliaran. Tapi hasilnya kalau dibandingkan dengan QM itu tidak ada apa-apanya kalau sama-sama jalan. Nah, kita sebagai penjual atau produser atau sales atau apapun, ingin sekali punya penghasilan yang minimal sama lah dengan mereka yang punya toko emas. Selain ngajak yang 350 dan lain sebagainya. Itu terima kasih. Miss Puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jawapan untuk yang pertama. Kalau Bapak kata Indonesia, Malaysia pun sama. Malaysia banyak yang berkaitan dengan emas, yang scam dan kami semua trauma. So, memang enggak mudah, tapi juga enggak susah. Syaratnya kita kena ada ilmu. Sebab tu kalau tengok Angel Group, dari mula kita memang edukasi. Bagaimana mau tahu edukasi? Sebab kita nak bezakan yang scam dengan yang bukan scam. Bagaimana karakter scam, bagaimana karakter bukan scam. So siapa yang enggak ada ilmu memang rasa sangat susah. Tapi kalau udah ada ilmu, ya gampang banget mau promote quantum metal. Itu satu. Saya dapat jawab Puan Bapak.
Sama aja, Malaysia, Indonesia sama. Kami semua juga trauma. Tapi dengan edukasi, dengan knowledge, dengan explanation, dengan fakta, insya-Allah, alhamdulillah, kita sampai ke tahap ni. Yang kedua, soalan bapa tentang uh, cuma Gen X, Gen Y, Gen Z saja yang akan guna digital. Tak. Kalau kita kata kita percaya dengan pegang emas batangan atau pegang emas jewelleries, tapi majoriti daripada kita tak ada pun pegang emas. Siapa ada emas? Kalau kita udah umur 40 tahun, 50 tahun, siapa yang ada 1 kilo emas? Enggak ada. So, QM ni apa? Kalau kita tahu siapa QM, macam mana business model dia, macam mana kita boleh creating an asset, gampang banget untuk orang memiliki emas digital. Emas digital yang paper gold is different with emas digital with backed by physical gold. Dan kita quantum metal adalah emas digital tapi kena ada physical gold. Itu quantum metal. Sebab itu kita syariah compliance. Dan kalau nak tahu dalam quantum metal, age yang paling banyak beli emas atau buat transaksi pada quantum metal adalah age 40 to 70, umurnya 40 hingga ke 70 tahun. Ini statistik kita, bukan budak-budak muda. Okay? So, for me, tak ada masalah untuk orang berumur untuk beli emas di quantum metal. Yang ketiga, apa yang stated tadi kan, kita tunjuk income sampai 171 juta rupiah. Bagi orang yang belum dalam quantum metal, merasakan bahawa nilai itu tak logik dan enggak bisa to achieve. Boleh tak mute kan? Siapa tu? Tolong mute. Terima kasih. Tolong mute Admin, please check admin. Sudah. Okay. So, kalau kita nak rasa benda tu is impossible, kami dah prove kan, sebab tu kita tadi walk the talk, it's possible. Maksudnya, untuk dapatkan figure jumlah itu, satu yang tidak terjangkau, tapi tidak. Kita dah prove kan, kita dah buktikan, benda tu semua orang boleh achieve. Dan majority consultant kita achieve. So, insyaAllah bapa tadi kan, follow saja, bukan mudah. Saya tak kata mudah. Tapi bukan juga susah. Jika ada kemahuan, insyaAllah ada jalan. So, kalau kita nak, pasti kita buat. Kalau kita tak nak, apa yang mudah pun jadi sangat susah. Tapi kalau kita nak, apa yang susah pun jadi sangat mudah. So, saya percaya di Indonesia baru mau bermula, grab this opportunity. Sebab opportunity ni takkan datang banyak kali. Terbukti pada diri saya pada tahun 2020, yang mana orang semua kata quantum metal scam, enggak betul, salah, ambil mau duit orang. Tapi kenapa saya buat? Sebab saya study dulu. Saya kena ada knowledge dulu. Dan when I have the knowledge, saya akan confident. So, bila saya confident, orang akan tengok aura confident kita. Kalau nak tahu, dengan Pak Herman aja 1 tahun lebih saya follow up untuk explain. Hampir 2 tahun Mak Aida. Hampir 2 tahun. Ya. Tapi bila kita confident dan kita tetap dengan apa yang kita usahakan, orang akan tengok, orang akan pandang. Sama juga, saya tak kata mudah, tapi saya tak kata juga susah. Ada kemahuan, insya-Allah anda boleh berjaya. So, saya harap dapat jawab 3 soalan bapa tadi ya. Okay. Ya, bisa bertanya, Puan? Silakan. Ya.
Ya Pak, langsung aja Pak. Oke, ya. Ini saya baru bergabung ya, sebenarnya sudah dapat info itu hampir ya 1 tahun yang lewat, baru bisa bergabung dan bisa mengikuti baru malam hari ini. Yang inti poinnya bisa ada brosur yang bisa kita pelajari untuk bisa menyampaikan lebih jelas gitu. Terima kasih, mungkin itu aja dulu untuk bisa mengikuti lebih lanjut nantinya. Terima kasih. Okey Pak. Tadi kita kata utama kita kena ada knowledge kan, ilmu. So bagaimana nak dapat ilmu? Kita kena rajin datang kelas. Maksudnya kalau kat luar pun kita kena pergi sekolah kan. So kelasnya adalah setiap hari Selasa, setiap hari Rabu dan setiap hari Khamis. Bapak dah attend kelas-kelas ni, bapak tengok ilmu bapak semakin hari semakin increase. Level confident bapak juga akan semakin increase. Browsers ni, pamphlet ni just membantu saja. Kita kena ada ilmu yang kukuh. Browsers ni bantu-bantu. Tapi ilmu kita kena kukuh dulu. Sebab tu emas ni rintangan dia sangat besar. Orang akan kata banyak scam kan. Bagaimana kita nak jawab kalau kita enggak ada knowledge yang kukuh? Just berharap kepada pamphlet. Enggak bisa Pak. So, our consultant compulsory. Sebab tu dalam quantum metal untuk jadi consultant kena ada examnya, ada pemeriksaannya Pak. Sebab nak make sure kita ada knowledge, kita ada ilmu. So Bapak kalau mau udah gabung setahun baru gabung kan, mesti Bapak udah study dalam masa setahun ni. Kenapa mesti gabung sama quantum metal? And now Bapak udah gabung, Bapak kena top up lagi ilmu dengan menghadiri kelas-kelas. InsyaAllah all the browsers, pamphlet, PDF kita akan bagi pada InsyaAllah after kita punya launching Medan. Siap, ya. Terima kasih. Sama. Mbak Nurul mungkin ada di chat yang perlu dijawab. Silakan diseleksi lagi menjelang ada yang open mic, silakan. Satu lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rasid, Puan. Tadi yang Puan ceritakan tentang QM sekarang dan future. Yang rencana future-nya itu nanti rencananya, Puan. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Udah start pada Oktober 2023. So sekarang kita ni transition time sehingga March. Oke, Puan, makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum, izin bertanya. Silakan. Ya, saya Kang Dar dari Pekanbaru. Di sini kebetulan juga ada apen saya ini, Ko Willy mungkin sedang mendengarkan saya. Nah, saya sebenarnya di Pekanbaru itu udah gabung dari awal buka kuantum masuk ke Indonesia ya, waktu itu. Cuman kami sekarang macam kehilangan induk itu. Jadi mau bertanya sama siapa, grup WA pun sudah ada. Jadi edukasi itu agak berkurang. Jadi untuk informasi pembaruan atau update-nya di quantum mental itu sudah ketinggalan. Nah, sementara saya juga pernah melakukan invest di sini di quantum mental, entah pertama jumpa waktu itu ngambil paket QM di GSI entah apa waktu itu kan. Cuman saya juga kurang memahami betul sistemnya. Kalau boleh nanti di share marketing plan yang terbaru untuk saat ini. Nah, itu aja. Terima kasih. Okey Pak. Ini saya kata tadi, kalau datang kelas saya atau berjumpa saya tak pernah cerita marketing plan Pak. Sebab kita bukan nak marketkan marketing plan kita. Tapi apa yang kita nak share kepada semua orang, the benefit of the product dalam quantum metal ni. Bagaimana kita nak gunakan produk yang ada pada quantum metal dalam our kehidupan harian. Itu strategi yang saya cerita tadi. So most of the people, kebanyakan orang buat on network. They are talking about marketing plan. Tapi dekat sini kita bukan nak jual marketing plan.
So apa yang kita nak promote, apa yang kita nak explain is produk tadi. Macam mana produk tadi dalam quantum metal boleh benefit dalam kehidupan harian kita. So soalan bapa kena tukar. Bukan nak tahu marketing plan, tapi bagaimana produk-produk yang ada ni boleh benefit bapa dan boleh benefit orang lain. InsyaAllah kalau bapa tukar strategi soalan, bapa bila nampak quantum metal boleh pergi sangat jauh. Dan bapa punya nasabah atau klien, satu dunia is your client. So sekarang kita tukar. Tadi saya explain instead untuk kerja 10% network dalam dunia, kenapa tak nak kerja 90% klien yang ada dalam dunia? So saya tukar minda, tukar cara fikir kita. Saya tak nak kerja yang 10%, saya nak kerja yang 90%. So insyaAllah bapa, kelas kita tadi ada pada hari Selasa, Rabu dan hari Khamis. InsyaAllah come to the class, and then leader bapa siapa boleh nanti contact kita punya admin. Kalau ramai kat sana, saya akan turunkan tim untuk edukasi. Okey Pak? Boleh, oke, terima kasih. Kebetulan di sini juga ada absen saya tuh, Ko Willy. Ko Willy silakan bertanya, mana tahu ada yang ditanyakan, kalau ada yang kurang jelas, biar kita bisa kembangkan ke IM ini di Pekanbaru khususnya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Pak Tovan ya. Saya baru gabung ya sekitar 3 bulan, tapi alhamdulillah udah jadi dealer ini di quantum metal kemarin. Ya. Saya lihat dari sistemnya quantum metal memang sangat-sangat bagus ya. Saya riset hampir 1 bulan sebelum saya gabung. Ini mungkin kalau sekarang ini kan sistem yang digunakan untuk marketing dan lain-lain banyak menggunakan digital ya, Bang. Itu kira-kira kalau kita menggunakan sistem digital untuk mengembangkan quantum metal diperbolehkan nggak ya? Karena kemarin kalau dari penjelasan Pak William ya, kok kelihatannya dibatasi Pak Puan. Itu kira-kira gimana kira-kira untuk penggunaan sistem digitalnya? Terima kasih. Alright. Terima kasih. Okey, saya jawab ya. Pak William berkata begitu sebab masa tu kita dalam proses untuk BAPAPT. Legal kan? Jadi dia tak nak apa yang kita keluarkan takut tersalah cakap, tersalah tulis akan efek kepada proses untuk mendapatkan legalitas tadi. Tapi insya-Allah selepas BAPAPT keluar, sudah dapat legalitasnya dan kita dah boleh start untuk digital all out. Cuma kita ada do and don'ts lah. Boleh dan enggak boleh yang kita nak post atau kita nak buat secara digital. InsyaAllah dah tak ada masalah setelah BAPAPT keluar. InsyaAllah soon. Okay Pak, harap jawab. Ya, berarti nunggu setelah BAPAPT ya, Puan? Yes, setelah BAPAPT dah boleh buat all out dah full time untuk digital. Oke, terima kasih penjelasannya. Oke, lanjutkan. Mungkin Mbak Nurul boleh bacakan dulu pertanyaan di chat. Oke, sebelum Pak Herman, ini ada beberapa pertanyaan Bu Ida dari kolom chat. Yang pertama, apakah launching di Medan bersamaan dengan izin dari BAPEPT di Indonesia? Selanjutnya, yang kedua, Saya jawab pertama dulu. Oke, boleh. Silakan Bu Aida. Oke, yang pertama, kita berharap sangat-sangat dengan launching di Medan sekali dengan BAPAPT. Itu harapan utama kita. Okey, saya harap boleh jawab. Baik. Apakah tanpa merekrut orang lain, kita bisa BCA dan GAE sekitar 2 bulan ke depan? Maksud macam mana? Ulang balik. Maksudnya, apakah kita bisa join tanpa merekrut orang lain hanya di GCA dan GAE saja? Iya, bisa. Sebab quantum metal ni bukan multi-level atau multi-level marketing yang mana kita perlu cari orang.
kita boleh benefit manfaat daripada produk untuk diri kita sendiri. No problem. Sebab tu kita boleh jadi nasabah. Okay. Ini mungkin sudah terjawab. Ini satu pertanyaan lagi, Bu Aida, dari kolom chat. Bagaimana caranya buat target 300 orang pure client, sedangkan informasi selalu update terbaru. Jika mereka ingin menjadi dealer suatu saat, itu bagaimana? Maksudnya bagaimana? Kan tadi Bu Aida bilang targetnya 300 orang klien ataupun nasabah. Nah, di tengah jalan mereka mendapat informasi untuk menjadi dealer. Apakah planning mereka untuk 300 klien itu berubah atau bagaimana? Okay. Kita tak payah cerita orang lain, kita cerita diri kita. So saya, target utama saya nak ada 300 nasabah. Daripada 300 tu saya target 10%, iaitu 30 orang saya nak jadikan konsultan, our business partner. Tapi kalau dalam middle, dalam pertengahan, mereka sudah nampak konsultan adalah satu perkara yang bagus, they want to be a konsultan, it's okay. Tapi kita tambahlah, kalau 10 orang jadi konsultan, kita cari 10 orang nasabah baru. Sebab bagi saya, siapa ada klien, ada nasabah, insyaAllah. Sebab saya dah buat, sebab tu saya cakap. Nasabah, kalau you ada nasabah, insyaAllah. Nasabah ni orang yang selalunya ada capacity, ada apa ya, ada big income, yang mereka memang ada dana untuk beli, untuk jual, untuk buat transaksi. So lebih bila kita advise untuk beli, diorang ada dana. Bila kita kata untung, diorang boleh terminate dan diorang ada dana balik. Tapi kalau networker ni, normally mereka beli sekali. And then after that, diorang keep cari orang je. Untuk konsisten, kena ikut strategi saya. Sebab saya dah buat. Dan saya dah lahirkan ramai orang income yang konsisten dan 5 angka dengan konsep cari kena ada nasabah. Okay. Ya, Pak Nurul. Silakan untuk Bapak Ibu. Kalau ada yang ingin bertanya kembali, silakan langsung open mic. Ada di Saya chat. ingin bertanya. Ya, silakan yang open mic dulu, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Kedepannya Indonesia kan ada ATM emas ya. Pertanyaan saya adalah ketika nasabah atau klien QM mempunyai emas yang ditarik dari ATM Gold, terus kemudian ingin menjual ke QM, barangkali nanti QM adakan program membeli emas dari member-member QM yang didapat dari ATM Gold, dan barangkali nanti spreadnya harganya menakjubkan, maksudnya tidak seperti dijual di pasaran atau di kedai. Ya, Pak. Saya jawab. Ya. Okey, Pak. Di Indonesia, kita menggunakan Antam untuk emas batangannya. So, kemungkinan enggak ada ATM di Indonesia sebab Antam sudah ada banyak outlet untuk ambil emas. Dan juga bila kita mau jual, Antam akan ambil balik emasnya itu. Berapa dia punya figure untuk dia ambil balik, kita belum dapat untuk itulah. Belum dapat saya bagi jawapan lagi. Tapi emas yang digunakan oleh Quantum Metal di Indonesia adalah emas Antam. Okey, Pak ya. Ya, terima kasih, Puan. Baik, silakan Bapak Ibu langsung open mic saja untuk bertanya. Yang di chat yang baru, Mbak Nurul boleh bacain, atau mungkin Pak Andi yang di chat boleh open mic aja biar lebih detail, karena ini pertanyaannya cukup sensitif ya, silakan. Silakan Pak Andi boleh langsung open mic.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bentar. Ini beberapa member saya itu menanyakan tentang yang terjadi kemarin ini, ada delay payment sampai 20 hari kerja. Jadi kalau menurut pemahaman beberapa orang, akad emas itu kan harus yadan bin yadin. Jadi begitu dijual harus terima uang. Nah, kemudian di Quantum Metal itu ada delay 7 hari kerja gitu kan. 5 hari kerja, 7 hari kerja. Nah, Okey, Pak, saya dapat kemarin jawapan. ya. Saya boleh jawab. Nah, kemudian yang dikhawatirkan orang-orang itu banyak isu itu bilang ini tanda-tanda scam gitu. Nah, gimana penjelasannya? Mas, saya nggak open kamera ya. Okey, saya dapat Ya. jawab. Okey, Terima Pak, kasih. kalau tadi saya sudah explain QM sebelum, QM sekarang dan QM future. So kalau kita tengok kenapa lewatnya ini, Pak? Mana? Share screen lagi, Puan Aida. Sekejap. Okey, ini. QM sebelum, QM sekarang dan QM future. QM sebelum, kita gunakan fasiliti daripada Bullion Bank di London. Tapi Oktober 2023 kita nak guna Quantum Metal Bullion sendiri. Dan untuk ini namanya perubahan, transition. Transition masa perubahan. Apa Pak Herman? The words yang correct? Masa peralihan. Masa peralihan. Atau So kalau kita perpindahan. tengok masa peralihan ini, kalau buka Quantum Metal, buka sekarang, dia ada buat announcement sampai March. Proses peralihan ni from here to here ambil masa sampai bulan March. So sebab tu saya kata tadi kita kena sabar sekejap, sebab untuk kita jadi kukuh perlukan kesabaran. Lepas tu kita perlukan pengorbanan. Sebab apa? Kita nak jadi QM future ni. Kita nak kukuh, kita nak kuat, kita nak besar. So kalau tak, kalau kita stick dengan quantum bullion yang lama, Quantum Metal kena bayar management fee 5.8%. Tapi dia charge kita 3.5%. Kalau dana yang terlampau besar, dia kena top up, Quantum Metal cannot sustain in the market. Lepas tu kena bayar spread 8%. Maksudnya kalau harga London Metal $1,500 per ounce, dia kena beli 8% above harga $1,500 per ounce. And then bila harga turun, klien tak perlu top up tapi Quantum Metal kena top up. Kalau QM stay dekat sini, QM tak lama lagi tak wujud dah. Okay. Sebab tu dari tahun 2021, QM buat upstream dia. Yang mana dia awal-awal dia nak buat bullion sendiri. Tadi kalau saya tunjuk, Quantum Metal Bullion, paid up capital dia 30 juta Aussie dollar. Dia dah buat pun. So kalau nak kata QM scam, buat apa dia bayar untuk Bapepti Indonesia saja 30 juta RM, 100 miliar. Udah bayar, bukan bayar, bukan cakap udah bayar pada Oktober. 10 kilo emas letak dekat Antam, udah letak. Tapi sales di Indonesia sangat rendah. Belum start pun. Kalau dia nak tipu, buat apa dia letak, nak jadi scam, tak perlu letak 30 juta RM dan tak perlu letak 10 kilo emas di Indonesia. Tipu aja, lepas tu lari. Buat apa penat-penat ambil Bapepti? Quantum Metal udah 2 tahun lebih di Indonesia.
buka office je bayar punya tiap-tiap bulan 10,000 RM. Omsetnya baru berapa. Tapi kenapa kita stay? Sama juga, buat apa penat-penat mau buka Quantum Metal Bullion Bank, paid up capital lebih kurang 30 juta RM. 30 juta, bukan 30 juta RM, 30 juta Aussie. Aussie kali dengan 3.4, 3.5. So kalau kita tengok sini, saya dengan tim cari motif kenapa QM nak tipu. Mau jadi scam. Kami sibuk. Kita study, cari motif. Apa motif QM nak tipu? Saya tak nampak lagi. Kalau bapak-bapak nampak, boleh share dengan saya boleh, kita boleh diskusi. Sebab saya memang always does diskusi on QM Quantum Metal Scam. Kat mana dia nak scam? Setakat ni saya belum nampak. Sebab saya nampak kalau QM Future jalan, QM akan jadi satu company yang mungkin tiap-tiap bulan sales dia billion dollar USD. So saya harap dapat jawapan bapak tadi. So kami di Malaysia udah faham. So kami don't mind. Kami tak kisah untuk transition masa peralihan ni. Kami susah sekejap sampai bulan 3, bulan Maret aja. Lepas tu insya-Allah QM kukuh. Kami yang dalam kapal pun, kapal QM kami juga kukuh. Saya harap dapat jawab bapak ya. Ya, Puan Aida. Ya. Masa peralihan sampai bulan Maret itu tadi Puan Aida kita harus sedikit lebih bersabar ya kan? Ya. Mungkin boleh di-explain lebih detail dalam hal apa saja nih kita boleh bersabar menjelang March itu. Bulan March. Kalau kita tengok, kejap. Bulan Maret ya, Maret. Ini Indonesia. Iya. Bulan Maret kita baru selesai peralihan kan. Nah, Bapak Ibu kita semua Puan Aida bilang perlu ada bersabar sedikit. Nah, dalam hal apa saja biar kita bisa tahu lebih lengkap ya. Silakan. Okey. Kena bersabar. Satu, kalau kita terminate katalah harga naik bulan depan, harga emas naik kan? Kalau kita terminate, payment akan bulan Maret, March. So, kena sabar. Berbaloi ke tak kalau kita sabar? Bagi saya sangat berbaloi. Sebab, bila Quantum Metal berjaya transaksi masa peralihan ini, Quantum Metal udah ada sendiri punya bullion, sendiri punya emas, iaitu kita ada Besra, kita ada Vantage, Gold dan kita ada E-Waste. Okay? So, bila itu berjaya, upstream kita udah settle semua, kemungkinan besar management kita fee bukan 3.5 dah. It's not this one anymore. Mungkin reduce. Spread kita kalau GRA kali 10 is 3% kan? Mungkin jadi 1.5%. Sebab kali 20 dah 1.5%. Ini 1.5%, kalau tahun 2023, kalau 1.5% sahaja spread, kita ada 24 transaction yang kita boleh masuk dan kita udah untung. So, saya nampak kalau saya sabar sampai Maret, QM settle semua peralihan, insya-Allah saya boleh pergi sangat jauh dengan benefit yang QM boleh bagi pada kita sebagai members of Quantum Metal. Inilah Pak Herman, maksud saya kena sabar sedikit tu. Ya, itu yang Puan Aida masuk terminate GAE ya. GAE. Kalau GCA no problem toh. Termination maksudnya semua facility lah. Maksudnya semua yang pakai facility, satu GIA, GCA pun kan pakai facility, GCA termination. Termination yang di holding inventory itu kah? Iya, betul. Tapi kalau orang tarik 85% tak ada masalah kan? Itu tak ada masalah. Oke. Boleh bertanya Pak Herman?
Silakan Boleh Pak. Pak. Oh ya, sebelum saya bertanya, Puan Aida, saya boleh menambahkan untuk yang ditanyakan tadi oleh Pak Andi soal pencairan dananya bisa mundur sampai 20-an hari. Itu pengalaman saya sejak Oktober atau sebelumnya pun, Quantum Metal terakhir ini tidak pernah lebih dari 1 hari cairnya. Jadi kalau kita misalnya terminate hari ini, besok sudah cair. Atau kalau kita terminate-nya pagi hari sebelum jam 8, siang atau sorenya sudah cair. Sudah masuk ke rekening bank kita. Jadi itu hanya announcement dari perusahaan yang menjaga kalau terjadi sesuatu. Tetapi kenyataannya semua berjalan lancar saja sampai saat ini. Terus untuk pertanyaannya, saya mau bertanya begini, Puan Aida. Saya punya beberapa nasabah atau klien yang boleh dibilang mereka pada dasarnya awalnya oke, saya mau beli GCA, saya mau GCA-kan dari uang hangus saya. Oh, saya mau beli GAI kalau harganya pas turun. Tetapi itu bisa dia jalankan hanya 1-2 bulan awal. Kemudian untuk selanjutnya dia menarik diri. Oh, saya tidak beli GCA dulu dah. Saya butuh dana atau saya mau beli untuk GAE nanti ke depannya. Padahal GAE ini masih agak tinggi ya. Saya tunggu untuk saat turun untuk beli GAE. Tetapi kebutuhan lainnya kan dia kan banyak juga, akhirnya kepakai juga. Itu bagaimana strategi kita untuk supaya dia konsisten untuk terus membelanjakan uang hangusnya menjadi GCA atau di holding inventory, atau mereka pada saat GAE memang dananya itu yang disiapkan itu bisa dibelikan GAE, tidak dibelanjakan kebutuhan lainnya. Kira-kira maksud nggak bayangannya? Paham, okey, saya faham Pak. Oke, terima Saya kasih. cuba jawab ya. Okey. Ya. Kalau tanya saya, sebenarnya salah konsultannya. Yang mana konsultannya enggak bagi tahu yang sebetulnya beri pemahaman yang betul kepada nasabah. Sebab apa? Kalau nasabah faham apa yang dia buat tu adalah untuk kebaikan diri dia, dia akan continue. Tapi kalau dia kurang faham, itulah dia buat sekali, 2 kali, lepas tu dia enggak mau buat lagi because dia tak faham kenapa dia kena buat. Kenapa ada orang yang ambil asuransi sanggup bayar sampai 10 tahun, 15 tahun? Kenapa? Sebab dia faham benefit atau manfaatnya bila dia buat bayar asuransi. Tapi kenapa ada orang bayar sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, lepas tu enggak mau bayar dah? Sebab dia enggak faham kenapa dia kena bayar dan kenapa dia perlu ada asuransi. Sama juga dengan quantum metal. Kalau kita buat orang faham dan kenapa dia kena buat, insya-Allah dia akan continue buat. So kita sebagai konsultan tadi Pak, kita kena top up ilmu lagi. Top up ilmu dari segi mana? Top up ilmu on apa kelebihan. Kedua, top up ilmu on macam mana nak present. Dan top up ilmu macam mana kita nak consult kita punya konsultan. Saya harap dapat jawab Pak ya. Oke, terima kasih Puan. Puan, masalahnya top up ilmunya itu kapan bisa Puan berikan secara konsisten? Top up ilmu kan Pak Herman udah buat setiap minggu. Enggak pergi ya, enggak datang dengar ya. Datang, kalau Pak Herman kan POP, itu saya sering datang. Kalau di hari Jumat itu juga saya datang. Tetapi top up ilmu yang dulu Pak Herman di hari Jumat pernah sering memberikan ilmunya. Ilmu untuk seorang marketer atau seorang yang harus menjalankan sesuatu usahanya itu bagaimana. Itu bagus juga, cuman setelah itu belum ada lagi. Tak apa, nanti start bulan Februari kita udah ada konsisten untuk speaker official Angel Group untuk
talk tentang ilmu-ilmu yang saya sebut tadi. Cuma kena sentiasa datang. Enggak bisa minggu ni datang, minggu depan enggak datang dengar, enggak bisa. Untuk berjaya, inilah disiplin yang kita kena buat. Ya, oke. Terima kasih, Puan, Puan. mungkin saya bisa tambahkan barangkali Puan, untuk top up ilmu tidak melulu harus dengan ikut training-training yang online. Tapi kita bisa secara konsisten, barangkali kalau ada masalah, bisa konsultasi sama leader masing-masing, atau bisa konsultasi sama Pak Herman barangkali. Nah, itu salah satu cara kita top up ilmu. Jadi tidak harus selalu ikut, memang sebaiknya kita ikut setiap ada training online, tapi bukan berarti itu cuma satu-satunya cara gitu loh. Kebanyakan orang juga berpikiran, saya nggak usah ikut BOP deh, karena materinya dari minggu ke minggu sama. Tapi sebenarnya inti dari perkembangan ilmu kita itu bukan di materi BOP-nya saja, tapi dari tanya jawab, dari sesi tanya jawab, di situ kita akan banyak belajar ilmu-ilmu baru yang mungkin kita tidak terpikirkan, tapi rekan-rekan kita terpikirkan dan mereka bertanya. Dari jawaban Pak Herman, dari situ kita bisa top up ilmu kita gitu barangkali Puan. Untuk teman-teman yang lain barangkali. Makasih. Saya share sikit ya. Masa permulaan saya buat quantum metal, saya setiap pagi selepas subuh, sementara sebelum saya start pukul 9, saya akan duduk baca on economy. Mesti saya baca. Saya akan dapatkan satu articles untuk saya baca tentang latest update on economy. Kalau bapa-bapa, ibu-ibu mau pergi jauh, jumpa investor besar, jumpa trader, kita kena mahir dalam ekonomi. Sebab bila kita mahir, kita dah boleh bercakap same language. Maksudnya apa Pak? Kalau bahasa Indonesia ni? Satu frekuensi. Satu frekuensi. Sebab kalau kita jumpa orang, katalah kita nak close besar kan, orang tu bercakap at frekuensi ni, tapi kita bercakap at this frekuensi, memang tak nyambung. So untuk sama, kita kena same frekuensi baru nyambung. Jadi untuk same frekuensi, kita kena ada ilmu. Ilmu bukan ilmu dalam quantum metal saja, tapi ilmu ekonomi, ilmu trading, ilmu keadaan semasa, semua ni kita kena tahu. Jadi to be consultant dengan jadi salesperson berbeza. Sebab tu kalau kita tengok, ada konsultan yang boleh close a big closing. Ada satu konsultan yang cuma boleh bercakap tentang RM100,000 aja. Sebab ilmu dia. Okay Pak? Harap boleh jawab ya Bapak tadi. Ya, ada pertanyaan lain silakan. Saya nanggapin sudah. Silakan Pak Andi, silakan. Enggak, saya nambahin sedikit aja tadi Pak Yoyo. Jadi kalau untuk member Indonesia, saya bisa memastikan semua dibayar. Jadi saya semua grup saya tanyakan, member-member saya tanya juga ke Pak Herman. Nah, cuman yang terjadi itu di Malaysia itu belum 100% dibayar. Jadi ada teman saya itu terminate Desember, sampai sekarang itu dia belum terima. Tapi teman saya ini yakin gitu ya. Nah, makanya pertanyaan saya tadi muncul. Cuman penjelasan Puan Aida tadi itu masuk akal. Kalau memang itu yang terjadi itu masuk akal. Jadi saya sudah pernah dapat info juga dari Pak William tentang beban 2,5% dari Bullion Bank. Tapi kalau sampai 5,8% juga ditanggung sama Quantum Metal selama ini itu luar biasa sekali ya. Ya menurut saya ngapain investasi besar gitu ya. Ya penjelasan Puan Aida masuk akal lah menurut saya. Itu terima kasih. Puan Aida? Iya. Berkenaan dengan terminate GAE tadi ya, yang kita harus menunggu itu, saya mungkin mau konfirmasi balik, apakah kalau mereka terminate lewat float account, terus habis itu
ambil GSA dan di GCA kan, itu pembayarannya langsung normal atau tetap menunggu bulan Maret? Nggak bisa, Pak. Sebab tadi transition tu kita tukar kepada bulian quantum metal bulian kan. Jadi dananya tengah transition. Kalau kita terminate sama juga dananya belum ada. Oh, Tapi oke. kalau kita udah ada GSA, kita buat GCA, then kita ambil cashnya bisa. Oke, berarti yang dari terminate walaupun di GCA kan tetap menunggu March ya, bulan Ya, Maret ya. betul. Oke, oke. Kecuali memang udah ada GSA-nya. Ya. Bukan daripada terminate GRA. Oke, mungkin saya boleh simpulkan Pak Neda buat bantu teman-teman yang masih bingung tentang perihal ini ya. Saya bantu kasih simpul ya. Jadi teman-teman semua Bapak Ibu, kendala yang ada di Malaysia itu khususnya yang pembelian bulan Oktober ke atas ya. Pembelian GAE bulan Oktober ke atas, kemudian tiba-tiba harga naik, mereka lakukan penjualan terminate. Ini 70% semua sudah terbayarkan, 30% lagi masih menunggu bulan Maret. Ya, kenapa menunggu bulan Maret? Karena itu tadi kita peralihan dari bullion bank yang lama ke bullion bank yang Quantum Metal punya. Karena tadi di bullion bank yang lama itu kan suku bunga di Amerika dan negara lain tuh naik ya, bukan cuma Amerika aja ya. Dulu suku bunganya cuma 2,5% ya kan. Terus The Fed naikkan suku bunga terus sampai 5 poin sekian. Nah, termasuk bullion bank yang lama kita pakai itu suku bunganya juga naik. Yang tadinya di bawah 3,5% sekarang udah menjadi 5% lebih. Makanya Quantum Metal nggak mungkin lah untuk bertahan untuk minus terus di situ ya. Makanya kita harus segera beralih ke Quantum Metal Bullion Bank. Nah, justru Quantum Metal Bullion Bank itu punya Quantum Metal sendiri bisa memberi banyak keringanan buat kita. Termasuk GAE 20 yang kita tunggu-tunggu. Sering banyak pertanyaan kapan nih? Sementara sistemnya sudah ada. Beli jewelry, perhiasan sudah ada GAE 20. Kenapa untuk beli unitnya tidak ada? Karena memang Quantum Metal menunggu Quantum Metal Bullion Bank punya peralihan ini komplit, barulah GAE 20 itu bisa di launching Bapak Ibu. Karena di GAE 20 kan selisih harga emasnya lebih murah. Kenapa perusahaan bisa bagi lebih murah ya? Karena tadi menggunakan Quantum Metal Bullion Bank sendiri. Dan mudah-mudahan nanti manajemen fee-nya juga bisa didiskon lagi Bapak Ibu. Tapi untuk itu Puan Eda tadi sudah sampaikan, kita harus bersabar nih. Nah, saya tanya nih teman-teman nih, boleh pen mic, bersedia nggak nih menunggu Quantum Metal Bullion Bank segera aktif nih, sampai bulan Bersedia. Maret? Bersedia, Pak. Bersedia, Pak. Sangat bersedia. Walaupun besok tiba-tiba harga naik, Anda jual GAE harus tunggu pembayaran bulan Maret. Ya tidak apa-apa juga, Pak. Yang penting dapat harga besar. Sepakat ya? Sepakat, Pak. Kabar gembira juga nih, Pak. Ada bullion banknya sendiri. Ini kita harus clearkan dulu sama-sama Bapak Ibu. Ini berita sangat positif, tapi yang namanya peralihan butuh waktu ya. Nah, itulah yang sebenarnya mau disampaikan. Tapi orang-orang yang belinya sebelum Oktober itu kalau dia jual GAE-nya itu dibayar seperti biasa karena dananya masih menggunakan bullion bank yang lama. Tapi Oktober ke atas masa peralihan, kalau terjadi tiba-tiba besok naik, Anda jual harus tunggu sampai bulan Maret. Nah, yang di Malaysia yang belum terbayarkan itu ada 30%, itu mereka diminta untuk tunggu sampai bulan Maret. Kira-kira begitu. Itu untuk semua produk ya Pak, yang pembelian di Oktober ya? Ya, semua termination Pak, yang berkaitan dengan termination ya. Tanya Pak Herman. Ya. Tanya Pak. Silakan. Ya Pak Herman, kalau misalnya tadi kita bersedia sampai delay sampai Maret, supaya fair bisa nggak manajemen fee-nya berhenti? Artinya durasinya juga berhenti, tidak dihitung. Oh enggak Pak, kan belum tentu juga Bapak jual besok kan Pak. Ya. Jadi ini kan kalau yang menjual ya Pak ya. Ya. Beli Oktober, orang kan nunggu harga naik nih. Ya. Baru jual.
Nah, tiba-tiba kita kan nggak tahu sebelum Maret, tiba-tiba harga naik, katakanlah Februari. Maka di saat itu kita harus tunggu pembayarannya sampai bulan Maret. Ya, Seperti itu. artinya itu manajemen ini dihitung dari Februari ke Maret masih dihitung juga enggak? Atau Enggak berapa? lah, kalau kita udah jual, itu manajemen fee-nya udah otomatis berhenti, Pak. Cuman uang kita masuk ke rekening bulan Maret. Oke, siap. Ya, Pak ya. Nggak dihitung manajemen fee, orang kita udah jual kan, Pak. Pak Herman, kalau di float account, terus nanti tunggu harga turun, kita beli lagi, nggak ada masalah ya? Boleh. Kalau kita cairkan di float account, itu langsung masuk di float account, harga turun beli lagi boleh. Kalau di float account tidak menunggu. Yang menunggu tuh masuk bank. Yap, oke. Oke. Jadi clear ya, teman-teman siap ya? Maaf, Pak Herman. Ya. Itu tadi kan semua produk ya. Semua GSA, termination. GCA, Semua termination. termination. Ya. Cuman kan kembali lagi gini, itu GCA atau GCA itu salah satu untuk memanfaatkan belanja hangus. Jadi dalam pengertian mereka yang melakukan transaksi tadi tentu ingin dana atau uangnya itu segera kembali karena akan dimanfaatkan untuk Oh, itu dipakai nggak belanja. masalah GCA normal, Bukan, Bu. itu beda Bu Jul. Ya, GCA berjalan normal ya. Ini Oh hanya gitu ya. IAE yang dijual. Termination. Kalau GCA kan bukan termination. Oke, oke. Thank you. Ya. Oke, gambarannya seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Mungkin Puan Eda ada mau menambahkan, silakan. Oke. Okey Pak, saya rasa itu saja. Pak Herman sudah explain dalam bahasa Indonesia yang lebih faham. Kita tunggu sampai Maret. InsyaAllah lepas Maret kita akan fly lebih jauh. Kita boleh conquer satu dunia dengan kapal quantum metal yang lebih kukuh. Saya harap insyaAllah dengan upstream dan downstream yang ada pada quantum metal, kita tak nampak dalam masa QM akan goyah. So jom sama-sama kita ni masih pioneer. Quantum metal baru pergi Malaysia, now Indonesia. Negara-negara lain pun baru start. So kalau kita ambil peluang sekarang, potensi untuk kita berjaya dalam quantum metal sangat tinggi. So saya rasa itu saja sharing saya pada hari ini. InsyaAllah saya harap kita semua berjumpa di puncak kejayaan. Terima kasih. Amin. 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 Terima kasih Puan Aida. Terima kasih Puan. Terima kasih Oke, Puan. terima kasih semua ya. Terima kasih. Puan Aida. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Puan Eda. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.